itu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Misalnya saja di dalam standar penilaian di sana eh, mengatur bagaimana penilaian yang harus dilakukan di dalam kelas, kemudian apa itu pengertian apa namanya pengertian penilaian. Nah, penilaian itu juga selain mengatur apa yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, tapi juga mengatur penilaian yang dilakukan di tingkat sekolah maupun juga di tingkat apa namanya tingkat nasional. Contohnya seperti itu. Monggo silakan dari kelompok pertama. Persilakan. Baik, Ibu. Silakan Kak Baik, Lista. izin share screen ya, Bu. Ya, nanti teman-teman menyimak semua ya. Jadi nanti teman-teman tahu bahwa kita memiliki standar nasional pendidikan tinggi pendidikan yaitu terdiri 8 standar. Karena ini materinya di PPEP, jadi saya hanya membahas tentang standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar isi. Ayo, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Izin buka, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bu Yayu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar nasional pendidikan. Boleh di next, Cak? Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aurelia Finkan M, Kalista Cahya, Rizka Rahmadini, dan saya sendiri Zoneta Lawili. Topik pembahasan hari ini ada standar isi, standar penilaian, dan standar proses. Yang pertama ada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 8 standar nasional pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta 3 standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bisa di next. Bahasan selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria minimum yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup materi tersebut dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan yang disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Dan yang ketiga, jalur, jenjang, serta jenis pendidikan. Nah, untuk muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi ada 11. Yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan,
keempat bahasa, kelima matematika, yang keenam ilmu pengetahuan alam, yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial, yang kedelapan seni dan budaya, kesembilan pendidikan jasmani dan olahraga, kesepuluh keterampilan atau kejuruan, dan yang terakhir yang ke-11 muatan lokal. Nah, untuk muatan wajib yang keempat, yaitu muatan wajib bahasa, meliputi ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Untuk muatan wajib bahasa daerah dapat termuat dalam muatan lokal yang dirumuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk muatan wajib pendidikan agama dirumuskan melalui Saya minta pendidikan, minta matematika aja. Kenapa, Bu? Saya minta matematika aja. Oh iya, baik. Boleh Ya. di-next saja. Yang lain tidak usah. Nah, di sini ada contohnya dari semua Hapus pendidikan saja wajib. ini pendidikan agamanya. Saya minta Iya, yang matematik saja. nanti dihapus. Ini untuk contohnya ini yang ruang lingkup materi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sederajat. Nah, untuk matematikanya boleh dilanjut. Next saja. Nah, ini matematika materi wajib kelima. Contohnya ini di sini ada konsep bilangan, hubungan antara bilangan serta sifat-sifat bilangan untuk menyatakan kuantitas dalam berbagai konteks yang sesuai. Kemudian ada operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal dilakukan secara efisien untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian yang ketiga ada identifikasi pola baik numerik maupun non-numerik untuk menjelaskan hal yang berulang. Yang keempat, spasial mengenai bangun datar dan bangun ruang serta sifat-sifatnya untuk menjelaskan lingkungan di sekitar. Yang kelima, pengukuran dan estimasi atribut benda yang dapat diukur menggunakan berbagai satuan, baik baku maupun yang tidak baku, serta membandingkan hasilnya. Dan yang terakhir, interpretasi data yang menunjukkan keberagaman berdasarkan tampilan data untuk mengambil kesimpulan. Itu untuk muatan wajib matematikanya dalam tingkatan sekolah dasar dan sederajat. Boleh di next. Oke, sekarang topik Saya bahasa bisa kedua. minta yang untuk ini enggak? Standar, ini kan tadi standar isi ya. Standar isi yang berkaitan dengan tingkatan, itu kan tadi pendidikan dasar ya? Iya, Ibu SD. SD, SMP, SMA ada? Ada, Bu, nanti kita masukin di PPT-nya ya, Bu. Oke. Harusnya semuanya ya, nanti dilihat. Nanti kan kalian akan menggunakan ini ya, konsep yang berkaitan dengan standar isi. Jadi kita bisa lihat ruang lingkup pembelajaran matematika di SD meliputi materi apa saja gitu ya. Ya, silakan lanjut. Sudah dimasukkan di sini belum yang untuk matematikanya? SD, SMP, SMA. Belum, Ibu, SMP, SMA. Ini saya masukin sekarang ya, Bu. Ya, Boleh silakan. dilanjut dulu ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, izin lanjutkan ya, Ibu. Untuk topik bahasan yang kedua, yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria minimum proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Nah, cakupan dari standar proses itu meliputi 3 hal. Yang pertama, itu ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada penilaian proses pembelajaran. Nah, ini untuk bagian yang pertama, yang A, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan untuk merancang
ketiga hal. Yang pertama, untuk merancang capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Perumusan dari capaian pembelajaran sendiri mempertimbangkan peserta didik, sumber daya satuan pendidikan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, khususnya untuk sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, untuk merancang cara untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ini dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, itu merupakan kegiatan untuk merancang cara menilai ketercapaian tujuan belajar, yaitu dengan cara menggunakan berbagai metode evaluasi yang komprehensif dan beragam. Salah satunya adalah melalui tes tertulis yang dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Dan dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat 3 hal. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian atau asesmen pembelajaran. Nah, ini berikut contoh dari dokumen perencanaan pembelajaran. Ini perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka 2022 dari Satuan Pendidikan SDIT Al-Qaryah kelas 4 SD. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dokumen ini sudah tertera atau sudah terdapat. Yang pertama itu ada capaian pembelajarannya, terus yang kedua itu ada kegiatan pembelajarannya dari kegiatan awal, inti, hingga akhirnya, dan juga rincian kegiatannya dan waktu pelaksanaannya. Lalu yang ketiga di sini ada penilaian pembelajarannya. Ada jenis penilaiannya dan bentuk penilaiannya. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini harus sesuai dengan beberapa metode yang akan disebutkan yang di bawah. Yang pertama ini harus menyenangkan. Pembelajaran dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Nah, ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan, dan menggunakan berbagai variasi dari metode pembelajaran. Yang kedua, inspiratif. Pembelajaran dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, Nggak kedengeran kok, Mbak. Halo? Halo? Ya, kedengeran. Halo, apakah terdengar? Ya, oke, sudah terdengar, Mbak. Baik, Ibu, maaf ya, Ibu. Saya izin melanjutkan.
Yang ketiga, yaitu harus interaktif. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi belajarnya. Yang keempat, yaitu memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif. Nah, dapat dilakukan dengan membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen, lalu menetapkan target belajar dan memonitor pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreasi, mengembangkan diri sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, dan emosional peserta didik. Dapat dilakukan dengan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru dan mengapresiasi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keenam yaitu pembelajaran harus dilakukan secara menantang. Nah, pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran adalah asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik pelaksanaan pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 semester dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, selain dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimum mengenai penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, ada 5 prosedur penilaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah penyusunan tujuan penilaian, yang kedua pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pengolahan hasil penilaian, serta yang kelima pelaporan hasil penilaian. Boleh di next. Nah, adapun bentuk penilaian hasil belajar peserta didik itu ada 2. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, yang kedua, ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya ada penentuan kenaikan kelas. Nah, penentuan kenaikan kelasnya itu dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Oke, lanjut next. Nah, sedangkan untuk penentuan kelulusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler peserta lain, yaitu, nah yang pertama itu untuk jenjang sekolah dasar itu dilakukan saat kelas 5 dan kelas 6, gitu, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan yang kedua itu untuk setiap angkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas. Atau juga bisa dalam bentuk lain yang sederajat. Halo? Baik, Ibu. Ibu ini, mohon maaf, ini ada sesi tanya jawab nggak ya, Bu? Oke, ini ditutup dulu. Oke, Punten. oke. Terima kasih kepada Bu Rahayu dan
Bu dan teman-teman sudah mendengarkan kami dari kelompok pertama. Selebihnya Oke, mohon dimaafkan. baik, silakan ditutup dulu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bu Wardani Rahayu dan teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Jonita. Ibu. Baik, tadi sudah dipresentasikan ya berkaitan dengan standar yang ada, tetapi sebenarnya ingin gitu bukan rasanya, kita harus mengetahui bentuk yang namanya standar itu seperti apa supaya nanti kalian juga memahami. Ya, kita lihat ya. Saya ambil misalnya. Ya, jangan standar penilaian belakangan aja. Kita lihat yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan. Ini bentuk standarnya seperti ini. Jadi bentuk standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, serta jenjang pendidikan menengah itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022. Nah, ini standar kompetensi lulusan berarti kurikulum yang dikembangkan semua mengacu pada standar kompetensi lulusan. Diharapkan nanti lulusan PAUD, lulusan anak-anak pendidikan dasar di sini SD dan SMP, kemudian jenjang pendidikan menengah itu SMA, SMK, itu memenuhi standar kompetensi yang ada di dalam yang sudah dituangkan di dalam Permendikbud ya. Nomor 5 tahun 2022. Sekarang kita lihat ya masing-masing, saya tidak lihat mau nimbang dan seterusnya. Tidak usah, tapi kita melihat salinannya saja. Nih, dan ini saya tidak bacakan yang kaitannya dengan standar yang ada. Nah, di sini disebutkan ya di pasal 3 nomor 3 itu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan. Jadi untuk menentukan bahwa peserta didik itu bisa lulus di suatu jenjang, jadi berdasarkan apakah dia sudah mencapai standar kompetensi lulusan atau tidak. Seperti juga kamu di Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk sarjana S1 itu memenuhi level 6 atau tidak. Jadi kamu kalau misalnya yang di S1 kalau sudah lulus harus yakin betul bahwa kamu sudah menguasai level 6 tersebut, sudah mencapai level 6 ya. Kita lihat ya, ini saya tidak bacakan dulu. Nah, ini nanti kalian semua bisa baca secara detailnya. Ya, ini untuk yang pendidikan dasar. Kita baca ya, pendidikan dasar. Jadi, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Yaitu yang pertama itu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Meliputi yaitu standar kompetensi lulusan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa, paket A, dan bentuk lainnya. Kemudian di sini standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah. Pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, paket B, dan untuk lainnya.
Nah, sekarang kita lihat di sini standar kompetensi lulusan pada jenjang peserta dasar. Ya, pendidikan dasar difokuskan pada apa? Ini persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Rupanya kalau kita lihat untuk pendidikan dasar, ada salah satu ayat di sini yang menyatakan bahwa difokuskan kompetensi pembelajaran lulusan itu mencapai penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik yang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, kenapa ada apa namanya, ada ASBN ya, ANBK itu ya, mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Tapi kita lihat literasi yang dimaksud di dalam yang sudah diukur selama ini di pendidikan dasar menengah itu adalah literasi membaca dan satu literasi numeris dan satu lagi numerik. Tapi kita orang matematik menyatakan yang numerasi itu yaitu namanya literasi matematis. Gitu ya. Nah, ini saya tidak usah bacakan kaitannya dengan yang lainnya. Kita fokus pada yang ini. Nah, pada kompetensi pendidikan dasar, tadi sudah ditemukan literasi dan numerasi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain berkaitan dengan yang bertakwa dan sebagainya ya. Tapi kita lihat lagi di sini ada kompetensi lulusan yang menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengolah pikiran, perasaan serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif yang sederhana untuk mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan termasuk melalui kearifan lokal. Kemudian di sini menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan, menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi. Kemudian menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari, menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaan, serta mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri. Kemudian di sini yang nomor H menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Coba deh Mbak lihat dari ayat ini. Untuk ayat nomor D, E, F, dan G, H itu kita bisa melihat bahwa kita harapkan bahwa memiliki kompetensi lulusan yang berkaitan dengan sikap bertanggung jawab. Kemudian juga ini ada kemampuan menyampaikan gagasan, tindakan, karya kreatif. Kemudian juga siswa juga nanti menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan informasi kembali, ya. Kemudian dia punya kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa materi dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya. Kemudian menunjukkan kemampuan numerasi dalam menalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi nanti kalau kita membuat rencana pembelajaran, kita harus memenuhi sikap ini akan muncul. Kompetensi ini harus muncul pada siswa setelah melalui suatu jenjang pendidikan dasar. Nah, oleh karena itu tugas kita bagi seorang guru berarti kita harus bisa menumbuhkan siswa yang memiliki sikap bertanggung jawab. Kemudian juga kita juga harus bisa menumbuhkan kemampuan siswa untuk menyampaikan gagasan, pembuatan tindakan. Kemudian juga kemampuan siswa untuk menanya dan menjelaskan, menyampaikan bentuk informasi di dalam proses pembelajaran itu kita latih. Kemudian juga
siswa memiliki kemampuan dan kegemaran berliterasi. Nah, itu juga kita harus latih di dalam proses pembelajaran. Kemudian menunjukkan kemampuan numerasi dalam benalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik. Jadi kalau kita lihat nomor D, F, E, F, G, dan H, ini nanti bisa tercermin dari rencana pembelajaran yang akan kalian susun. Ya. Jadi dari sikap, dari keterampilan, kemudian juga dari pengetahuan, gitu ya. Dan kalian juga bisa memahami dengan adanya kenapa sih dilaksanakan ANBK khusus untuk literasi dan numerasi, itu karena dasar hukumnya sudah ada, yaitu berdasarkan dari standar kompetensi lulusan. Ini baru pendidikan dasar ya. Kemudian kita lihat lagi yang ini untuk pendidikan menengah pertama atau SMA, SMP dan sederajat ya. Yang lainnya misalnya madrasah sanawiyah paket B. Ini mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tahu ini. Kita ngambil yang lain. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ini. Kita mulai dari nomor D aja. Nah, nomor D semakin dia makin kompetensinya makin tinggi, bertanggung jawab iya, tapi dia sini dia bisa melakukan refleksi dan berinisiatif merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan dirinya. Nih. Kalau yang tadi kan hanya bertanggung jawab, tapi kalau di sini sekarang bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif, merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan dirinya. Tuh, nomor E menunjukkan kemampuan gagasan orisinil. Bedanya di sana ya. Kalau tadi untuk anak SD cukup mencapaikan gagasan saja, kemudian mampu kemampuan bertanya dan sebagainya. Tetapi di sini gagasan orisinil membuat tindakan atau karya kreatif sesuai dengan kapasitas, terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan. Berarti makin tinggi ya. Kemudian kemampuan nomor F, kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan atau mampu masalah yang dihadapi, menganalisis, memprioritaskan informasi yang paling relevan. Nomor G kita lihat menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi. Tadi kemampuan literasi aja ya. Sekarang ditambahkan kegemaran literasi. Nah, lebih detail sama menginterpretasi, mengintegrasi teks untuk menghasilkan referensi sederhana, menyampaikan tanggapan atas informasi dan mampu menulis pengalaman dan pemikiran dengan konsep sederhana. Nah, kita lihat kalau yang tadi di pendidikan dasar hanya literasi dan numerasi. Tapi untuk pendidikan untuk SD ya, untuk SMP kita lihat ini makin tinggi, yaitu kemampuan numerasi dalam benalar sekarang. Menggunakan konsep, fakta, prosedur, alat matematik untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti ketika kita untuk merancang perencanaan pembelajaran, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam rencana pembelajaran agar siswa itu memiliki kemampuan yang sudah disebutkan di standar kompetensi lulusan ini, ya. Nah, kita lihat untuk yang menengah. Yang menengah ya, kita lihat. Karena kan kita nanti untuk yang PPPP, jadi kita fokuskan pada pendidikan dasar dan menengah ya. Nah, pendidikan menengah ini mencakup yaitu pendidikan menengah umum, menengah atas ya, umum ya. Yang satu lagi yaitu SMK. Nah, sekarang kompetensinya apa saja? Kita lihat ya. Nah, lihat dulu. Yang berkaitan dengan ketuhanan jelas ya. Nah, kita lihat, kita membandingkan saja yang nomor C. Tadi juga nomor C. Kita lihat nomor C. Itu menunjukkan sikap aktif, mendorong perilaku peduli, dan
berbagi serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat gitu ya. Kemudian yang D menunjukkan perilaku bertanggung jawab nih, lihat nih ya. Kemudian melakukan refleksi, berinisiatif merancang strategi untuk pembelajaran. Kalau tadi kan bertanggung jawab melakukan refleksi, yaitu terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan diri. Tapi di sini kita bertanggung jawab, refleksi, inisiatif, dan merancang. Jadi lebih tinggi ya tingkatannya. Kemudian menunjukkan perilaku berbudaya dengan mencapai gagasan orisinil. Tadi juga gagasan orisinil ya, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasi serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di dalam lingkungannya. Ya. Nah, tadi kemampuan untuk berliterasi numerasi untuk SD, tapi tadi kemampuan untuk kemampuan kemampuan dan kegemaran ya berliterasi berliterasi gitu ya. Nah, sekarang nomor F kita lihat ini menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasil, menyampaikan argumen dengan mendukung pemikiran berdasarkan data yang akurat. Nah, sekarang yang berikutnya nomor G menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi. Sama. Kalau tadi sampai kegemaran berliterasi, tapi kalau ketika masuk di tingkatan SMA langsung lebih luas lagi, yaitu berupa mengevaluasi, merefleksi teks untuk menghasilkan referensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang. Ya. Kemudian yang H menunjukkan kemampuan numerasi dalam benalar. Nah, sama ya, sama yang ini. Oke. Saya kira ini jadi kompetensi standar kompetensi lulusan untuk SD, SMP, dan SMA. Kalian harus tahu dasarnya kenapa bisa dimunculkan adanya ANDK, kenapa dalam proses pembelajaran juga kita melakukan project based project based learning. Kenapa di dalam pembelajaran kita melaksanakan problem based learning ya dengan alasan yang tadi itu ya, bahwa ada poin G dan H yang harus dicapai. Untuk mencapainya itu maka di dalam proses pembelajaran kita merancangnya ya, kemudian mengimplementasikannya gitu ya. Saya kira sudah ini. Jadi kalian tahu yang namanya standar kompetensi lulusan. Oke. Jadi nanti tidak hanya kulitnya aja ya Mbak Kalista, Mbak Adinda, tetapi isinya itu apa gitu ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Nih. Nanti besok ketika menjelaskan jelas ya. Apa maksudnya? Untuk menjelaskan jadi nanti teman-teman ini ya supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam, jangan hanya kulitnya saja. Karena kita lihat lagi nih. Aduh. Jadi nanti tolong ngebahasnya dalam ya. Jangan kulit-kulit luarnya, tetapi kita menganalisis dari permen yang ada. Jadi kita bisa bandingkan yang tadi. Ya. Nah, lihat ini apa nih? Bentar ya, saya stop share dulu ya. Nah, sekarang kita lihat tadi. Tadi udah standar kompetensi lulusan. Kita lihat sekarang standar proses ya. Walaupun tadi sudah disampaikan ya sama kelompoknya Kalista, kelompok 1. Kita lihat ya. Jadi benar-benar nanti yang diamati standarnya ya. Oke.
Nah, tadi kelompok Kalista udah menjelaskan bahwa standar proses itu mengatur di sini atau membicarakan berkaitan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran, gitu ya. Baik untuk anak sekolah di sini, pendidikan dasar, menengah, kesetaraan maupun pendidikan khusus. Ya, pendidikan kesetaraan itu yang paket A, paket B ya. Oke, oke kita lihat lagi. Nah, tadi Kalista juga sudah menjelaskan bahwa di dalam standar proses atau khususnya dalam menuliskan perencanaan pembelajaran minimal meliputi 3. Itu tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Ini ada di pasal 4. Nanti dituliskan ya Kalista. Jadi dituliskan lebih detailnya. Oke, sekarang capaian pembelajaran menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran untuk bagian yang kedua. Kita lihat, ini nggak usah lah ya, visi misi, karena ini nanti tugasnya sekolah. Ketika bikin kurikulum sekolah, salah satunya yaitu dituliskan visi misi dan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan itu harus mencapai satu visi misi yang sudah ditetapkan. Oke. Ya. Nah, ini tadi perencanaan pembelajaran sudah dijelaskan oleh kelompok ya, bahwa minimal di dalam perencanaan pembelajaran, punten, tadi mana tuh? Saya ini di itu. Hanya apa namanya minimal ada 3 aspek, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian juga penilaian pembelajaran. Rupanya di dalam melakukan pembelajaran kita harus pembelajaran yang kita lakukan yaitu harus bersifat interaktif. Nih, ini tuntutan dari Permen ya. Jadi sekolah minimal harus melaksanakan itu, harus menghasilkan suatu pembelajaran yang interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Itu ya. Kemudian, di dalam melaksanakan pembelajaran, rupanya pendidik diharuskan itu menunjukkan keteladanan, kemudian pendampingan dan memfasilitasi. Nah, sekarang kita lihat yaitu pembelajaran dalam suasana interaktif. Tadi. Di sini di ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam suasana interaktif cirinya apa saja? Berarti ada interaksi secara dialogis antara pendidik dengan peserta didik dan sesama peserta didik. Kemudian berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran. Kemudian berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Ya. Nah, sekarang pelaksanaan pembelajaran dalam studi belajar yang inspirasi. Ini lihat nih. Rupanya di dalam pembelajaran kita harus menciptakan suasana belajar yang memantik ide, mendorong daya imajinasi, mengeksplorasi hal yang baru. Kemudian memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar dengan memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Jadi nanti kalian bisa pelajari tentang standar ini ya. Seperti apa ya? Jadi paham betul. Oh iya, saya sudah tahu itu standar nasional, standar prosesnya menyatakan demikian, maka kita usahakan di dalam pembelajaran itu mencapai standar proses yang sudah ditetapkan. Kemudian nomor yang kedua nih, itu di dalam proses pembelajaran, dalam suasana belajar yang
paling sedikit dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Itu menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Kemudian yang B, menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik serta tidak terbatasnya hanya di dalam kelas. Oleh karena itu, Bapak teman-teman semua nanti dalam RPP kita menentukan yaitu mau strategi, model, metode pembelajaran harus kita yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu. Yaitu sehingga karakteristik yang tadi interaktif bisa muncul, ya. Nah, kemudian ini pembelajaran nah apa yang dimaksud dengan suasana pembelajaran yang menantang? Ini kita lihat ya. Pembelajaran yang menantang itu ada dua cara, yaitu menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan. Nah, biasanya yang menantang itu kita bisa lihat model pembelajaran yang biasa yang diminta oleh pemerintah pada saat ini, yaitu misalnya model pembelajaran problem based learning. Kemudian model pembelajaran project based learning. Awal pembelajaran itu si mahasiswa merasa tertantang, mahasiswa merasa termotivasi untuk bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Kemudian pada waktu melakukan project based learning, tentu materi secara umum sudah diberikan. Dengan adanya project based learning yang akan dilakukan di dalam pembelajaran, maka siswa semakin memahami konsep yang ada, gitu ya. Kemudian partisipasi aktif. Nah, kita harus membangun bahwa siswa di dalam proses pembelajaran juga aktif ya, tidak hanya diam saja tetapi bertanya, kemudian memberi tanggapan, memberikan pendapat gitu ya. Kemudian apa ya? Terutama anak belajar bertanya gitu. Biasanya ada dua ya yang mengakibatkan anak tidak bertanya. Dia tidak mengerti materinya sehingga dia tidak mampu bertanya, atau dia takut untuk melakukan memberikan pertanyaan. Karena kalau dia memberikan pertanyaan nanti akan dia akan ditanya balik. Itu biasanya siswa akan mengamati ya. Kalau siswa seperti itu, saya tidak mau bertanya, nanti pertanyaan yang saya lontarkan maka akan dikembalikan menjadi pertanyaan lagi, misalnya seperti itu. Oke. Berikutnya. Ini untuk bagian ketujuh itu pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memberikan ruang yang cukup untuk prakarya, kreatif, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologi peserta didik. Kita lihat ya. Paling sedikit yang harus dilakukan itu apa saja? Itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan berkomunikasi, menyampaikan gagasan baru. Kemudian membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya sendiri dalam proses belajar. Tentu yang positif dalam hal ini ya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk aktualisasikan diri, kemudian mengekspresikan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki di dalam pembelajaran. Oke, lanjutnya di sini memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitas dalam pembelajaran. Rupanya guru harus melakukan itu ya. Nanti kamu bisa baca ya, berkaitan dengan bagian ke-8. Nah, pelaksanaan pembelajaran dilakukan di sini, lihat tuh. Yaitu ini untuk menengah kejuruan ya. Untuk SMK dilakukan dengan memberikan pengalaman nyata melalui praktek kerja lapangan. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa di SMK itu ada PKL ya. Ya.
ada program magang. Kita lihat lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang proses penilaiannya. Proses penilaian nanti saya akan lebih ke arah pada ini. Namanya di standar penilaian. Tapi kita lihat ini proses pembelajaran dapat dilaksanakan sama. Untuk yang penilaian nanti kita lihat pada standar penilaian, ya. Oke. Lebih apa? Lebih rinci nanti, ya. Masuk lagi standar penilaian. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke dalam standar penilaian, maka silakan. Tadi yang disampaikan oleh Kalista, kemudian juga tadi yang sudah sampaikan saya berkaitan dengan standar kompetensi lulusan dan standar proses. Silakan bertanya. Ayo. Halo. Ini udah saya beri contoh ya. Semua teman ini ketika mempresentasikan saya minta standar proses, berarti di dalamnya betul itu standar proses itu apa, jadi kita melihat dari standarnya gitu ya. Kemudian yang tadi standar kompetensi lulusan juga sudah saya beri contoh. Nanti kita mendapatkan pengetahuan yang cukup mendalam, jadi tidak hanya kulitnya saja gitu ya. Jadi kita tahu isi dari standar kompetensi lulusan, isi dari standar proses. Silakan yang lain bertanya. Oke. Oke, kelompok 2 ada yang mau tanya? Atau tadi tidak mendengarkan aja? Sudah menjadi tugasnya kelompok 1, udah biar kelompok 1 aja yang mempresentasikan. Saya di sini juga itu ya menilai keaktifan siswa ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Tidak ada? Kelompok 3. Silakan bertanya. Udah ngerti semua? Paham semua? Ada kelompok 4. Nggak ada. Oke. Untuk sementara nggak ada, tapi besok kamu harus bertanya ya. Untuk apa pertemuan selanjutnya. Jadi kamu harus merancang pertanyaan ya. Tiap kelompok. Itu tidak boleh tidak ya. Oke. Besok kan minggu depan kurikulum merdeka ya. Nanti itu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Saya lanjutkan ini untuk standar penilaian. Nanti Kalista dan teman-teman nanti diperbaiki lagi ya PPT-nya ya. Ya, supaya Baik, Bu. PPT-nya lebih mendalam. Iya, Ibu. Nanti kalian praktekkan ya. Ini saya inginkan kalau misalnya kamu praktek, saya lurunya. Bisa-bisa kelihatan apa yang dilakukan. Ibu, maaf, kita udah boleh masuk ke sesi tanya jawab nggak ya, Bu? Dari kelompok kami. Oh, boleh, silakan. Enggak, silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk 3 orang penanya ya, teman-teman. Terima kasih. Silakan. Enggak.
Ayo. Boleh, silakan Dwi. Oke. Oke, terima kasih kelompok izin bertanya. Perkenalkan nama saya Dwi Agustina Fauzia dengan NIM 1301622006. Pertanyaannya, menurut kelompok, apakah standar nasional menjadi kriteria nasional dalam sistem pendidikan? Dan berikan contoh kriteria nasionalnya, apa yang bisa menjadi acuan minimalnya. Terima kasih. Terima kasih Dwi. Siapa, Wi? Dwi Agustina ya. Selanjutnya boleh Anida. Oke, Langsung dijawab aja kali ya, terima Mbak. kasih. Saya Nida Masabil dengan NIM 130.162.2024 ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa pada standar penilaian pendidikan itu terdapat 2 tes ya kan, yaitu tes atau penilaian sumatif dan formatif. Nah, gimana sih standar penilaian pendidikan itu dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi potensinya yang tidak terlihat melalui tes tersebut? Karena kan pasti ada beberapa aspek lain kan selain dari tes tertulis itu seperti pemecahan masalah atau keterampilan sosial, kreativitas, dan kepemimpinan siswa. Nah, menurut kelompok bagaimana? Terima kasih. Oke, lanjut. Siska. Silakan. Oke, kelompok Siska izin bertanya. Menurut kelompok, apakah standar nasional pendidikan itu berpengaruh pada kualitas proses pendidikan? Dan kalau misalkan ia berpengaruh, itu seberapa besar pengaruhnya? Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih Siska, Anida, dan Dwi. Ibu, ini boleh minta waktunya untuk menjawab pertanyaannya? Silakan. Silakan, Mbak. Silakan. Sampai usia bisa seharian, semuanya 2 hari. Ya, silakan diskusi dulu. Jawab pertanyaan. Ini sebelumnya habis. Sebelumnya nggak habis. Ah, ini kan habis.
Ya, silakan. Baik, Ibu. Saya izin menjawab. Saya Aurel dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaannya Dwi. Tadi pertanyaannya Dwi, menurut kelompok apakah standar nasional menjadi kriteria nasional dalam sistem pendidikan? Dan contoh dari kriteria nasional apa yang bisa menjadi acuan minimalnya? Nah, standar nasional dalam sistem pendidikan itu memang menjadi kriteria nasional yang digunakan untuk menjamin mutu pendidikan di seluruh wilayah suatu negara. Nah, di Indonesia, Standar Nasional Pendidikan atau SNP menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Nah, standar ini tuh ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, Standar Nasional Pendidikan sendiri adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, serta menjamin mutu pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan negara. Nah, contoh dari kriteria nasional sebagai acuan minimal yaitu dari standar proses sendiri, contohnya pendidik itu harus menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang diajarkannya. Untuk standar isinya, setiap lingkup materi yang diajarkan oleh pendidik itu harus sesuai dengan kompetensi lulusan atau tingkatan dari peserta didik. Untuk standar pendidik, itu guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau S1 dan sertifikasi sebagai pendidik profesional. Apakah sudah jelas, Dwi? Sudah sangat jelas. Terima kasih Aurel dan kelompok. Baik, Terima terima kasih. Jadi teman-teman tentang ya, yang namanya tadi sudah saya sampaikan ya, Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk permen, itu karena merit beda-beda, itu adalah standar kriteria minimal. Kriteria minimal yang harus diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Minimal itu ya harus mencakup itu. Tapi boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Boleh nggak lebih dari itu? Misalnya kalau sekolah-sekolah memang seperti sekolah di Al-Azhar, misalnya di lab school, dia memiliki standar yang melewati dari standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak mencapai minimal. Kalau yang standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimal, berarti kriteria itu wajib dipenuhi oleh seluruh seluruh sekolah pendidik misalnya di Indonesia, baik di Sabang sampai di Merauke, baik di kota maupun di desa, baik di laut maupun di pegunungan, sekolah-sekolah yang ada di sana. Contoh yang jelas misalnya tadi sudah disampaikan oleh Aurel bahwa syarat seorang PAUD, kemudian di menengah itu minimal harus sarjana S1 gitu. Siap. Tapi dalam saat ini dalam pemenuhan itu ya
dengan sekolah atau guru itu sendiri, yaitu mengambil pendidikan minimal S1 seperti itu. Kemudian contoh di standar penilaian harus ada penilaian. Oh tadi ada pertanyaannya, nggak jauh, nggak usah nanti pertanyaan. Jadi salah satunya kriteria itu yang jelas yang sudah ada ya, gitu ya. Lanjut, yang pertanyaan kedua tadi mau saya jawab, tapi ada pertanyaan yang nomor 3 kaitan dengan formatif sumatif. Silakan lanjutnya. Pertanyaan nomor 2, kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 1, silakan. Boleh diskusi nanti teman-teman kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya, bentar. Tadi saya sudah tulis. Pertanyaannya Aninda. Silakan. Ibu, maaf, boleh menjawab pertanyaan nomor 3 dahulu belum? Boleh, silakan. Pertanyaan dari Siska. Menurut kelompok, apakah standar nasional pendidikan berpengaruh pada kualitas proses pendidikan dan seberapa besar pengaruh tersebut? Jadi standar nasional pendidikan atau SNP memiliki pengaruh signifikan pada kualitas pendidikan di Indonesia. Ada beberapa cara di mana SNP mempengaruhi kualitas pendidikan. Misalnya yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya ada di standar isi. SNP menetapkan standar isi yang mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Hal ini memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan kompeten sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengarahkan proses pembelajaran yang ada di standar proses. Mengatur cara pembelajaran dilaksanakan. Standar proses meminta agar proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, sehingga meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan administrasi pendidikan. SNP memerlukan pelaksanaan administrasi pendidikan yang efektif. Hal ini termasuk administrasi kesiswaan dan administrasi kurikulum, yang memastikan bahwa semua aspek pendidikan diatur dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi masalah pendidikan. Rapor pendidikan yang berdasarkan pada SNP digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan merefleksikan akarnya. Hal ini memungkinkan pemerintah dan satuan pendidikan untuk membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan kompetensi. SNP berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa. Dengan standar yang jelas, siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sehingga meningkatkan kualitas lulusan. Yang keenam, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. SNP diarahkan untuk mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai yang lebih luas. Nah, itu untuk jawabannya. Bagaimana Siska? Apakah sudah terjawab? Iya, Caca, terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih Siska. Baik. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak Siska? Diulang lagi, Mbak. Halo, Siska. Pertanyaannya tadi apa ya, Mbak? Oh iya, sebentar Ibu. Pertanyaannya itu, menurut kelompok itu, apakah standar nasional pendidikan berpengaruh pada kualitas proses pendidikan? Dan kalau misalnya iya berpengaruh, itu seberapa besar gitu, Ibu? Ya, baik.
Kalau dibilang standar nasional pendidikan berpengaruh pada kualitas pendidikan, mungkin pertanyaannya dirubah, Mbak Siska. Jadi penerapannya ya. Kalau standarnya kan kalau nggak diterapin nggak berpengaruh, Mbak. Jadi penerapan standar apakah penerapan standar nasional pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia? Itu ya jawabannya. Nah, tadi dari kelompok 1 sudah dijelaskan. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah diterapkan, ya tentu saja. Tadi kan di standar nasional pendidikan kan isinya kriteria ya, bahwa nanti di dalam proses pembelajaran harus seperti ini, di dalam perencanaan pembelajaran harus dibuat seperti ini, gitu ya. Dan seterusnya, kalau itu diterapkan, maka juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi saya tidak tahu ya Mbak Siska berapa besar pengaruhnya, karena setahu saya itu belum ada penelitiannya atau saya sendiri yang belum tahu kaitan dengan penelitian tersebut, gitu ya. Kalau yang dikatakan berapa besar pengaruhnya kan mesti kita harus tahu ya berapa persen pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan yang ada. Itu PR buat kita nanti untuk melakukan penelitian mungkin ya. Gitu. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Kelompok 1. Ya, Ibu. Kaitan dengan ya, silakan Rizka. Maaf, saya off cam ya, soalnya jaringannya. Ini, tadi Anida nanya, menurut kelompok bagaimana standar penilaian pendidikan dapat membantu mengidentifikasi potensi siswa yang tidak terlihat melalui tes tertulis. Nah, jadi dalam standar penilaian pendidikan itu ada beberapa cara untuk mengetahui potensi siswa yang tidak terlihat melalui tes tertulis. Yang pertama, itu caranya melalui penilaian berbasis portofolio. Nah, dalam penilaian berbasis portofolio itu memungkinkan guru untuk mengamati perkembangan siswa secara lebih holistik melalui karya-karya yang mereka buat dan proses pembuatannya gitu. Lalu yang kedua juga bisa dari penilaian autentik. Penilaian autentik itu melibatkan siswa dalam proses belajar yang lebih aktif dan berpartisipatif. Gurunya juga dapat menggunakan metode penilaian seperti observasi, diskusi, dan proyek yang dapat mengeksplorasi potensi siswa dalam berbagai aspek. Contohnya seperti aspek psikomotorik. Lalu yang ketiga, melalui penilaian diri atau refleksi gitu. Penilaian diri memungkinkan siswa untuk menilai diri sendiri dan menetapkan tujuan belajar. Nah, hal ini dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi potensi mereka dan berfokus pada pengembangan diri yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya juga bisa melalui analisis karya kreatif dan inovatif. Gitu. Selanjutnya bisa juga melalui penilaian berbasis kompetensi. Begitu, Anida. Apakah sudah terjawab? Sudah, Rizka, terima kasih. Andita pertanyaannya apa tadi Andita? Bentar. Kenapa, Ibu? Pertanyaannya apa Anita? Aninda. Iya, tadi Aida tanya tentang gimana sih cara ngelihat potensi siswa yang nggak kelihatan melalui tes formatif sama sumatif, Bu. Tes yang nggak kelihatan melalui formatif dan sumatif. Iya, tes Tes yang nggak kelihatan gimana ya maksudnya ya, Aninda? potensi, Bu, potensi yang nggak terlihat. Yang nggak terlihat di tes sumatif apa formatif? Iya, kan kalau di tes sumatif sama formatif itu yang terlihat itu cuma dari kognitifnya ya, Bu. Nah, potensi siswa yang lain kan kayak kepemimpinan atau pemecahan masalah gitu kan. Gitu, Bu. Potensi lain selain tes kognitif ya. Iya, Ibu. Oke, jawabannya betul itu tadi yang disampaikan oleh siapa tadi yang disampaikan oleh yang jawab Oleh Rizka, ya Ibu. Marista ya.
Ya, betul. Jadi kita bisa buat misalnya potensi lain kita bisa lihat dari observasi ya. Observasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas gitu ya. Misalnya kita mau melihat apa namanya partisipasi aktif, kreativitas dia, kemampuan dia berpikir kritis gitu ya. Itu kompetensi-potensi yang ada di dalam dirinya siswa. Misalnya kemandirian belajar siswa, kedisiplinan siswa, dan sebagainya, itu kita bisa melakukan penilaian yang namanya tadi sudah disebutkan oleh Rizka, yaitu penilaian apa namanya otentik gitu. Nanti kita kan akan belajar ya penilaian otentik itu apa nanti setelah UTS ya masuk yang masuk dalam penilaian otentik itu apa. Misalnya saja kita lihat lagi kemampuan siswa untuk tadi kemampuan berpikir kritis ya kan, kemampuan siswa untuk melakukan kolaboratif dengan orang lain itu juga merupakan potensi di dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat Punten ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemampuan kita yang harus kita miliki pada waktu kita nanti masuk ke dalam dunia kerja, yaitu salah satunya yaitu kemampuan berpikir kritis. Kedua, kemampuan kita berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan kita berkolaborasi. Kita nanti pada waktu nanti kita masuk di dalam dunia kerja, itu tidak mungkin kita bekerja sendiri, tapi kita perlu orang lain. Kita bersama-sama dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Memang pada waktunya ujungnya ya kita kerja sendiri, tetapi ketika kita bersama orang lain, maka disitulah banyak ide-ide cemerlang yang bisa didapatkan melalui kolaboratif. Nanti ujungnya ya kalau kita diberikan tanggung jawab sendiri berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan kita. Itu ya. Nah, kemampuan-kemampuan yang tadi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, itulah nanti yang harus dikembangkan, yaitu di dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Itu bagus tadi jawabannya. Nah, melalui apa? Tadi melalui observasi. Oh, juga bisa melalui penilaian portofolio. Itu bisa juga. Terus kemampuan untuk penilaian diri sendiri, yaitu penilaian self-assessment ya. Itu terhadap diri sendiri, dia menilai dirinya sendiri terhadap kemampuan dirinya sendiri, misalnya di dalam proses pembelajaran. Dia merefleksi kelemahan-kelemahan yang yang terjadi pada dalam dirinya sendiri, sehingga nanti kalau sudah tahu kelemahannya itu dia bisa memperbaikinya yang mengakibatkan hasil yang diinginkan dicapai lebih tinggi lagi atau makin dekat. Contoh misalnya kamu dalam perkuliahan pendidikan matematik di sini ya, terus ada satu mata kuliah kamu dapat nilainya nggak bagus gitu. Aduh, kok nilai saya nggak bagus, kenapa ya? Gitu ya, pasti. Oh, kamu refleksi, oh ya kemarin saya salah nih di dalam belajar misalnya. Ketika dapat soal selalu saya melihat pekerjaan orang lain, tapi tidak diberikan kesempatan pada diri sendiri untuk bisa berpikir, sehingga berpikir mengerjakan sendiri sehingga intuisi terbangun pada diri sendiri. Mulai berikutnya untuk semester berikutnya saya harus memperbaiki cara belajar saya. Itu adalah kita melakukan self assessment, ya. Baik. Lanjut, ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan penilaian? Ke kelompok 3, silakan. Kelompok 1, maaf saya salah. Ada 4 orang kan ya? Satu lagi siapa? Oke, silakan bertanya. Halo.
Ah, ada pertanyaan lagi, Kak? Nanti untuk selanjutnya kamu harus ini ya, nyiapin ya. Nyiapin ya, sehingga nanti pembelajaran terasa hidup. Tidak dengar apa yang udah didengar tapi lupa 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 apa yang harus ditanyakan gitu. Untuk hari ini tadi dibatasin 3 orang penanya saja, Ibu. Oh, baik kalau gitu. Nanti selanjutnya bisa ya lebih dari itu ya. Iya, baik, Ibu. Ya, diambil aja list itu list. Saya ambil lagi ya standar penilaiannya. Tadi kamu sebutkan yang namanya penilaian formatif sumatif itu gimana ya, Mbak? Halo? Yang penilaian sumatif formatif itu gimana ya? Nah, kita lihat sama-sama ya, lihat standar penilaian ya. Jadi nanti kamu bisa tahu gitu standar penilaian itu sama. Nanti kita lihat kenapa permen ini biasanya disusun juga berdasarkan apa namanya, berdasarkan teori yang ada ya. Besarnya gimana nih? Nah, ini standar penilaian. Baru saya buka nih. Ini ada di permen. Kita lihat ya, kita belajar dulu. Itu ada permen nomor 21 tahun 2022. Ya. Ini standar penilaian yang baru ya, memang udah ada standar penilaian yang lama ya di tahun 2016 itu. Tapi kita ambil standar penilaian yang baru. Jadi standar penilaian yang baru memang dibangun, diperbaiki di zamannya Pak Nadiem Makarim ya. Oke. Ini ada penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian, berkeadilan, objektif, edukatif. Nanti ketika penilaian itu ada prinsip penilaian, ya. Ini tidak saya jelaskan, nanti kalian akan dapat. Tapi kita lihat di sini, kalau berdasarkan standar penilaian, ada penilaian hasil belajar peserta didik ini apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, itu harus merumuskan tujuan penilaian. Misalnya penilaiannya itu untuk penilaian sumatif kah, untuk penilaian formatif kah, dan seterusnya. Kemudian di sini mengembangkan instrumen penilaian. Nah, kamu proyek yang ke depan kan ada 2 proyek kan, satu proyek terakhir itu mengembangkan instrumen penilaian. Kemudian pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan. Yang ini nanti dilakukan oleh guru di kelas dalam pada waktu mengerjakan penilaian yang bentuknya penilaian formatif. Bisa saja nanti pada waktu tingkatannya di sekolah, penilaian sumatif itu menjadi penilaian di tingkat sekolah, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang kapan kita melakukan suatu penilaian, tentunya harus mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik. Kemudian rencana penilaian termuat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kamu kalau lihat nih, nanti di dalam RPP harus ada poin penilaian. Ya, jadi kamu sudah tahu dasar-dasarnya ya, dasar hukumnya apa. Dulu.
Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, ya dibagi di sini di dalam penilaian dibagi menjadi 2, yaitu ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Nah, saya tadi ingin bertanya apa yang dimaksud dengan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu tujuannya sih untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan. Di sini bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di dalam RPP ya. Ya. Nah, penilaian formatif dilakukan untuk mendapatkan informasi, yaitu peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar, kemudian perkembangan belajar peserta didik. Itu ya. Ini yang untuk penilaian formatif. Kemudian untuk penilaian sumatif, yaitu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik didasarkan untuk kenaikan kelas dan kelulusan satuan pendidikan. Jadi nanti dibagi 2 ya, ada penilaian formatif dan penilaian sumatif, sedangkan penilaian formatif itu berupa ulangan harian, kemudian penilaian portofolio yang tadi saya sebutkan, kemudian penilaian kinerja dan sebagainya. Tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sedangkan sementara untuk sumatif itu menilai pencapaian hasil belajar. Jadi yang kemarin sudah kita lakukan, gitu pembelajaran yang kita lakukan, apakah benar-benar siswa sudah mencapai pencapaian pembelajaran yang sudah kita tentukan. Nah, di sini penilaian sumatif itu yaitu tujuannya untuk menentukan misalnya kenaikan kelas atau kelulusan. Itu ya. Nanti detailnya akan dibahas ketika di penilaian. Ini saya tidak berikan dulu. Saya kira ini dari saya yang berkaitan penilaian. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Udah ada di Arafah di kamar yang kemarin. Kami udah sampai rumah sakit. Hah? Hah? Oh iya, ya. Oke, ya, ya. Oh ini foto kamu yang di WA tuh diganti, Mi. Nggak pareng begitu. Nggak pareng begitu. Ya. Ya nanti. Tapi nggak begitu lah, anak mama. Ya. Yuk. Yuk. Sampai yuk. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi standar yang tidak ada? Sudah cukup mengerti? Minggu depan apa ya, Mbak Nadia? Minggu depan presentasi kelompok 2, Ibu, yang kurikulum merdeka. Oke. Minggu depan kita belajar kurikulum merdeka ya, implementasinya seperti apa. Nanti baru minggu ketiga kita udah masuk ke dalam proyek ya, berkaitan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada saya akhiri ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Saya ada di rumah sakit nih, suami saya kena serangan jantung. Terima kasih ya. Iya, Yo, terima kasih, Fadli. Terima kasih, Bu. Jangan sampai, Bu. Waalaikumsalam.